Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, harus selalu semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah akan mengajak anak-anak untuk kembali belajar IPA. Nah, kalau di pekan lalu anak-anak sudah belajar mengenai energi, bentuk-bentuk energi dan perubahan-perubahan bentuk energi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah akan mengajak anak-anak untuk belajar masih tentang energi, yaitu tentang energi-energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif? Nah, sebelum itu anak-anak siapkan dulu buku tematik 4B ya. Kalau IPA masih di 4B, dibuka halaman 86, 87 dan 88. Sudah dibuka? Nah, jangan lupa disiapkan juga buku catatannya. Sudah? Nah, anak-anak sekarang dibuka bukunya halaman 86. Ayo belajar di paragraf yang pertama. Sudah? Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Nah, dari kalimat itu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak bersumber dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Contohnya apa Pak Misbah? Nah, contoh bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu ada pertama yang kalian gunakan untuk mobil atau motornya kalian. Ada solar yang biasanya digunakan untuk bahan bakar bis atau truk. Kemudian ada pertalite yang biasanya digunakan untuk bahan bakar motor. Kemudian ada aftur yang biasanya digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, kemudian kalau bahan bakar batu bara itu manfaatnya apa Pak Misbah? Nah, kalau bahan bakar batu bara itu biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Bisa juga untuk bahan baku pembuatan aluminium, bahan baku pembuatan baja, bahan baku pembuatan semen. Semen-semen yang digunakan untuk membangun rumah-rumahnya kalian itu ada campuran batu baranya. Nah, oke, baik Pak Misbah lanjutkan membacanya masih di paragraf yang pertama kalimat kedua ya. Bahan bakar itu disebut bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Ya, jadi tadi minyak bumi dan batu bara itu disebut juga bahan bakar fosil. Loh, apalagi itu Pak Misbah bahan bakar fosil? Nah, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari jasad renik, tumbuhan, dan hewan yang telah mati dan terkubur di dasar bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Ya, Pak Misbah ulangi. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari jasad renik, hewan atau tumbuhan yang telah mati dan terkubur di permukaan bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Nah, paham ya? Sekarang bahan bakar fosil itu apa? Oke, Pak Misbah lanjutkan. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Loh, kenapa Pak Misbah kok bahan bakar fosil itu tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas? Ya, yang kita tahu tadi bahwa dalam pembentukan bahan bakar fosil membutuhkan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya. Nah, maka bahan bakar fosil itu jumlahnya menjadi sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian lanjut di paragraf yang kedua. Salah satu cara menghemat bahan bakar fosil adalah
menggunakan energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, itu menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Kemudian angin dan pergerakan air, itu menghasilkan energi gerak. Energi dari alam itu dikenal sebagai energi alternatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa energi alternatif itu adalah energi yang menjadi pengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara tadi. Lalu, apa sajakah sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, sekarang anak-anak buka atau lihat di halaman 87. Nah, di situ sudah ada beberapa sumber-sumber energi alternatif dan cara penggunaannya. Yang pertama ada sumber energi alternatif matahari. Matahari itu menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Nah, energi panas dari matahari itu dapat diubah menjadi energi listrik dengan serangkaian pengolahan. Nah, nanti anak-anak baca di halaman 87 untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana panas matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik. Ya. Kemudian ada sumber energi alternatif angin. Nah, sumber energi alternatif angin itu dapat menghasilkan energi gerak. Nah, dari energi gerak itu bisa diubah menjadi energi listrik juga. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, nanti anak-anak lihat di halaman 87. Bagaimana tuh dari angin bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian di halaman 88 ada sumber energi alternatif aliran air. Nah, hampir sama dengan sumber energi angin. Jadi aliran air ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, nanti untuk detailnya dibaca sendiri di halaman 88. Nah, kemudian sumber energi alternatif yang berikutnya ada panas bumi. Nah, panas bumi ini dapat menghasilkan uap. Nah, uap itu nanti yang dimanfaatkan manusia untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kemudian sumber energi alternatif yang berikutnya adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan atau dibuat menjadi bahan bakar, yaitu biofuel. Biofuel itu bahan bakar yang bersumber dari tumbuhan. Contohnya adalah tanaman jarak dan kelapa sawit. Nah, tanaman jarak dan kelapa sawit ini dapat dibuat menjadi bahan bakar biodiesel. Kemudian ada sari singkong dan sari tebu. Nah, sari singkong dan sari tebu ini dapat dibuat menjadi bahan bakar bioetanol. Nah, berikutnya ada limbah organik sebagai sumber energi alternatif. Nah, limbah organik ini berasal dari kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, namanya biomasa atau biogas, ya. Baik, itu tadi anak-anak penjelasannya Pak Misbah mengenai sumber energi alternatif dan cara penggunaannya. Cukup sekian untuk pelajaran IPA pada pagi hari ini. Pak Misbah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.